orang tentu pernah melaksanakan perjalanan jauh, baik untuk keperluan penting ataupun hanya sekedar jalan-jalan ke tempat hiburan saja. Dalam perjalanan jauh tentunya akan menyita waktu. Lalu, bagaimana tata cara sholat fardu 5 waktu dalam keadaan safar atau perjalanan jauh? Bersama Ibu Nurul Asifah, kita akan membahas ketentuan sholat jamak dan qashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, belajar online, interaktif dan menyenangkan. Pengertian sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dan dikerjakan dalam satu waktu. Dalil diperbolehkannya menjamak sholat fardu adalah An Anas radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina sholataini fis safari akhirad duhra hatta yadkhula awwalu waqtil asri summa yajma'u bainahuma. Hadis riwayat Muslim. Jenis sholat jamak. Sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Sedangkan sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang terakhir. Contohnya, sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar. Syarat melaksanakan sholat jamak. Sedang perjalanan jauh dengan jarak minimal 80,640 km. Perjalanan yang dilakukan tidak untuk maksiat. Syarat selanjutnya adalah sakit atau kesulitan. Berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Selanjutnya kita akan membahas sholat qashar. Dimulai dengan pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Lalu apa dalil diperbolehkan kita mengqashar sholat fardu? Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaqtikumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Jenis sholat fardu yang bisa diqashar adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Syarat melaksanakan sholat qashar yaitu perjalanan jauh dengan minimal jarak perjalanan 80,640 km. Perjalanan yang dilakukan bertujuan untuk tidak maksiat. Sholat yang diqashar adalah sholat tunai, bukan sholat qadha. Berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Sholat jamak takdim diqashar zuhur dengan asar. Sholat yang pertama adalah sholat zuhur 4 rakaat. Karena diqashar berarti menjadi 2 rakaat. Selanjutnya
kita melaksanakan sholat asar 4 rakaat karena dikosor menjadi 2 rakaat. Yang kalian harus pahami adalah kalian tetap melaksanakan sholat secara urut. Yang pertama zuhur dan yang kedua asar. Karena jamak takdim atau di awal waktu, coba kalian pikir zuhur dengan asar mana yang lebih awal? Ya betul, sholat zuhur. Jadi kita melaksanakan sholat jamak takdim zuhur dengan asar dikosor pada waktu zuhur. Pun niatnya yang pertama kita sholat zuhur dahulu. Usolli fardod duhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a taqdimi qasron adaan. Nah, di sini kita memilih bisa makmum atau kita sebagai imam. Jika sebagai makmum, makmumalillahi ta'ala. Jika sebagai imam, imamalillahi ta'ala. Selanjutnya kita melaksanakan sholat asar dengan niat usolli fardol asri rakaataini majmu'an ilad duhri jam'a taqdimi qasron adaan. Nah, kita di sini memilih menjadi makmum atau imam. Jika makmum, makmumalillahi ta'ala. Jika sebagai imam, imamalillahi ta'ala. Jangan lupa sholat zuhurnya 2 rakaat, kemudian sholat asarnya 2 rakaat karena dikosor. Karena ini adalah sholat jamak takdim qasar zuhur dan asar, maka kita melaksanakan pada waktu sholat zuhur. Karena arti dari sholat jamak takdim adalah di awal waktu. Sholat jamak takhir dikosor sholat zuhur dengan asar. Tata cara sholat jamak takhir asar dengan zuhur dan dikosor. Yang pertama adalah sholat asar 4 rakaat berubah menjadi 2 rakaat karena dikosor. Lalu kita melaksanakan sholat zuhur dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat karena dikosor. Karena ini adalah tata cara sholat jamak takhir antara asar dengan zuhur dan dikosor, maka kita melaksanakan pada waktu asar. Karena arti dari sholat jamak takhir adalah di akhir waktu. Coba kalian perhatikan, sholat mana yang di akhir waktu? Zuhur atau asar? Ya, karena asar yang di akhir waktu, maka sholat jamak takhir zuhur dengan asar kita laksanakan di waktu asar. Adapun niat sholat jamak takhir zuhur dengan asar dan dikosor adalah sebagai berikut. Pertama, sholat asar terlebih dahulu dengan niat usolli fardol asri rakaataini majmu'an bidduhri jam'a takhiri qasron adaan. Kalau kita sebagai makmum berarti makmumalillahi ta'ala. Jika sebagai imam, imamalillahi ta'ala. Selanjutnya kita melaksanakan sholat zuhur dengan niat usolli fardod duhri rakaataini majmu'an ilal asri jam'a takhiri qasron adaan. Jika sebagai makmum, makmumalillahi ta'ala. Jika sebagai imam, imamalillahi ta'ala. Diingat-ingat ya, sholat asarnya 2 rakaat, kemudian sholat zuhurnya 2 rakaat. Mengapa? Karena dikosor atau diringkas. Lalu karena di jamak takhir artinya di akhir waktu, maka sholat jamak takhir zuhur dengan asar dikosor kita laksanakan di waktu asar atau di akhir waktu. Selanjutnya kita akan membahas sholat jamak takdim dikosor sholat maghrib dengan isya. Perlu kalian ketahui, maghrib tidak bisa dikosor, jadi tetap 3 rakaat. Tata cara sholat jamak takdim maghrib dengan isya dikosor. Yang pertama, kita melaksanakan sholat maghrib tetap menjadi 3 rakaat. Tidak bisa menjadi 1 rakaat karena sholat maghrib tidak bisa dikosor. Selanjutnya kita melaksanakan sholat isya.
4 rakaat menjadi 2 rakaat. Karena merupakan sholat jamak takdim atau awal waktu, coba kita lihat mana yang lebih awal, maghrib atau isya. Karena yang di awal adalah maghrib, tentu sholat tersebut kita laksanakan di waktu maghrib. Jadi sholat jamak takdim maghrib dengan isya dikosor kita laksanakan pada waktu maghrib. Adapun niatnya, yang pertama kita melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu dengan niat usolli fardol maghribi thalatha raka'atim majmu'am ma'al isya'i maksuratin jam'a taqdimi mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Selanjutnya kita melaksanakan sholat isya dengan niat usolli fardol isya'i raka'ataini qasram majmu'an ma'al maghribi jam'a taqdimi mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Yang terakhir kita akan membahas tata cara sholat jamak takhir dikosor maghrib dengan isya. Yang pertama kita melaksanakan sholat isya terlebih dahulu, yaitu 4 rakaat. Karena dikosor kita menjadi 2 rakaat. Selanjutnya kita melaksanakan sholat maghrib tetap menjadi 3 rakaat karena sholat maghrib tidak bisa dikosor. Karena merupakan jamak takhir atau di akhir waktu, maka sholat ini kita laksanakan pada waktu isya. Coba kita lihat maghrib dengan isya, mana yang waktunya paling akhir? Ya, isya. Oleh karena itu sholat jamak takhir isya dengan maghrib kita laksanakan pada waktu isya. Adapun niatnya usolli fardol isya'i raka'ataini qasram majmu'am ma'al maghribi jam'a takhiri mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian kita melaksanakan sholat maghrib dengan niat usolli fardol maghribi thalatha raka'atim majmu'am ma'al isya'i jam'a takhiri mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Jangan lupa ya, sholat jamak takhir maghrib dengan isya dikosor. Yang pertama kita melaksanakan sholat isya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Selanjutnya kita melaksanakan sholat maghrib tetap menjadi 3 rakaat. Karena jamak takhir maka kita melaksanakan di akhir waktu, yaitu di sholat isya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi